Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Damayanti, NIM 1945040025. Jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, di mana saya dan teman-teman mengunjungi sekolah yang mengadakan sekolah inklusif, antara lain Sekolah SDN Impres Macini Baru dan SDIT Nurul Fikri, di mana dua sekolah ini sama-sama menerima siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Adapun hal-hal yang diamati dari dua sekolah tersebut, yaitu pengetahuan mengenai pendidikan inklusif, identifikasi dan asesmen, perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, sumber dana sekolah, sarana dan prasarana. Adapun perbedaan dari sekolah SDN Impres Macini Baru dan SDIT Nurul Fikri, yaitu pertama, perangkat pembelajaran. Di sekolah SDN Impres Macini Baru menggunakan kurikulum K13 dan kurikulum sekolah penggerak, di mana kurikulum K13 digunakan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan kurikulum sekolah penggerak untuk kelas 1 dan kelas 4. Kurikulum sekolah penggerak dimulai digunakan di sekolah ini pada 1 tahun terakhir, berdasarkan arahan dari pemerintah, sedangkan di sekolah SDIT Nurul Fikri menggunakan kurikulum duplikasi, substitusi, modifikasi, dan omisi, disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk peserta didik kebutuhan khusus. Terdapat pula modifikasi kurikulum, yaitu salah satunya dengan disusunnya PPI perangkat pembelajaran. Dalam hal ini, PPI disusun oleh tim Departemen Pengembangan Inklusi. Kedua, yaitu jenis anak berkebutuhan khusus. Sekolah SDN Impres Macini Baru menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui identifikasi dan asesmen. Adapun identifikasi dan asesmen dilakukan oleh guru dengan latar belakang pendidikan khusus. Untuk memperkuat identifikasi dan asesmen, sekolah bekerja sama dengan dokter dan psikolog. SDN Impres Macini Baru juga menerima semua siswa ABK kecuali bagi anak dengan tunanetra total, dikarenakan aksesibilitas yang kurang memadai yang disebabkan oleh kekurangan dana. Sedangkan SDN Nurul Fikri dalam hal penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki syarat khusus, yaitu jika anak terindikasi berkebutuhan khusus dan disesuaikan dengan sumber daya. Guru pembimbing khusus yang ada, apakah terdapat spesialisasi kebutuhan khusus yang sama atau tidak. Identifikasi asesmen yang digunakan di sekolah ini untuk PDBK adalah berupa observasi dan tes psikologi, di mana identifikasi dan asesmen ini hanya dilakukan pada PDBK, sedangkan untuk murid lainnya hanya dilakukan observasi awal, dan jika ada yang terindikasi lamban akan dikomunikasikan ke pihak Departemen Pengembangan Inklusi untuk ditindaklanjuti. SDN Nurul Fikri hanya menerima peserta didik dengan disabilitas mental dan disabilitas intelektual serta disabilitas bicara. Adapun syarat khusus dalam penerimaan ABK tersebut, yaitu menerima anak dengan hambatan kategori sedang dan berat, di mana kategori ini digunakan untuk standar pemberian intervensi. Ketiga, yaitu proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah SDN Impres Macini Baru dilakukan dengan adanya pemberian bagi anak berkebutuhan khusus
Adapun jumlah guru pendamping khusus dalam kelas adalah 2 orang dan 1 guru kelas perencanaan pembelajaran di kelas tertuang dalam RPP atau PPI model. Pembelajaran yang sering digunakan dalam kelas yaitu model ceramah, metode ceramah, dan tanya jawab, serta menggunakan pendekatan saintifik dan strategi pembelajaran yang diterapkan cukup baik dalam mengaktifkan siswa. Dan proses pembelajaran di sekolah SDIT Nurul Fikri yaitu proses pembelajaran di kelas dilakukan seperti pada umumnya, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus ditetapkan bersama dengan guru pembimbing khusus anak berkebutuhan khusus, yang mana pembelajaran lebih fokus ditempatkan di tempat khusus di belakang teman-temannya untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Dalam perencanaan pembelajaran dibentuknya tim GPK untuk menyusun PPI, dan adapun model pembelajaran yang sering digunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan permainan atau games, di mana metode pembelajaran untuk ABK dan anak lainnya tidak dibedakan. Strategi pembelajaran yang digunakan pun sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu dilihat dari hambatan dan kemampuan anak. Penilaian digunakan untuk PDBK juga sama dengan yang digunakan oleh peserta didik reguler, di mana yang memberikan penilaian tersebut adalah guru pembimbing khusus bekerja sama dengan guru kelas. Yang keempat, sumber daya sekolah. Sekolah SDN Impres Macini Baru telah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Mereka beradaptasi mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus dan bagaimana itu pendidikan inklusi melalui pelatihan yang telah diikuti baik tingkat kota, provinsi hingga pusat, sehingga semua warga sekolah telah paham mengenai anak berkebutuhan khusus di lingkungan yang ramah inklusi, pendidikan inklusif. Adapun sumber daya yang ada di sekolah terhitung kurang lebih 35 orang tenaga kerja, di mana termasuk diantaranya terdapat 6 guru pembimbing khusus yang masing-masing berlatar belakang pendidikan khusus, guru kelas dan guru mata pelajaran berlatar belakang guru PGSD, 1 guru pustakawan, 1 administrasi atau PU, dan 1 security. Di sekolah SDIT Nurul Fikri, guru umum di SDIT Nurul Fikri juga memahami tentang pendidikan inklusi, terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti juga dengan mengadakan kerjasama dengan BPK, orang tua murid, konsultan terapi, dan psikolog. Adapun jumlah guru pembimbing khusus di sekolah ini yaitu 31 orang, di mana guru pembimbing khusus banyak berlatar belakang dari lulusan psikologi. Saran dan prasarana. Setelah mengamati sarana dan prasarana yang ada di sekolah SDN Impres Macini Baru, diketahui bahwa sekolah ini difasilitasi dengan kamar mandi, masjid, kelas, dan lainnya. Namun di sisi lain, aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus seperti anak tunanetra masih belum memadai. Dapat dilihat dari retakan lantai yang dapat mengganggu anak berjalan dan tidak adanya guiding block, serta tidak ada pegangan stainless yang biasa diletakkan di tembok atau di dinding kelas. Untuk memudahkan anak berjalan dan mengeksplor lingkungan sekolah, dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa SDN Macini Baru merupakan sekolah penggerak yang dapat dikatakan
layak dan berhasil dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemahaman guru yang sangat baik mengenai pendidikan inklusi, tersedianya guru pembimbing khusus yang merupakan lulusan pendidikan khusus, dan tumbuhnya toleransi yang tinggi antara anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus dengan teman-temannya yang memiliki hambatan. Menurut penglihatan saya dari dua sekolah yang telah saya kunjungi, dua sekolah ini sama-sama memiliki potensi kinerja masing-masing dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus, di mana cara penerapan pembelajaran yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus sudah cukup memadai, di mana sekolah SDN Impres Macini Baru sudah dapat dikatakan layak dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Hal ini terbukti dengan adanya kesadaran masyarakat tentang penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi, serta tersedianya ruang GPK yang baik, tersedianya guru pembimbing khusus yang merupakan lulusan pendidikan khusus, dan tumbuhnya toleransi yang tinggi antara anak-anak yang bukan kebutuhan khusus kepada teman-temannya yang memiliki hambatan. Dan SDN IT Nurul Fikri juga sudah dikatakan layak dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Namun dari segi sumber daya guru dan aksesibilitas di lingkungan sekolah itu yang belum memadai bagi anak tunanetra dan tunadaksa. Nah, itulah video singkat dari saya mengenai penjelasan perbedaan sekolah inklusif di SDN Impres Macini Baru dan SDIT Nurul Fikri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.